Semua orang mengenal Amerika sebagai negeri impian. Selama bertahun-tahun, negara ini berhasil menjual satu keyakinan kepada dunia bahwa siapapun yang mau bekerja keras, suatu hari nanti akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Mimpi itu bahkan memiliki nama The American Dreams, sebuah gagasan yang mengatakan bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh siapa orang tuamu, tetapi oleh seberapa keras kamu berusaha. Karena itulah, jutaan orang datang ke Amerika setiap tahun. Mereka datang dengan harapan sederhana, memiliki pekerjaan yang layak, membeli rumah kecil, membangun keluarga, lalu menjalani hidup yang perlahan menjadi lebih baik. Bagi banyak orang, Amerika bukan sekedar sebuah negara, ia adalah simbol bahwa masa depan selalu bisa diperjuangkan. Tetapi ada satu pemandangan yang perlahan merusak mimpi itu, pemandangan yang justru semakin sering muncul di kota-kota terbesar di Amerika. Di bawah gedung-gedung cakar langit yang nilainya mencapai miliaran dolar, berdiri tenda-tenda darurat yang menjadi tempat tinggal ribuan orang. Di jalan yang sama tempat mobil-mobil mewah melintas setiap pagi, ada orang-orang yang baru bangun tidur karena semalaman mereka tidur di trotoar. Di negara yang mampu mengirim manusia ke bulan, masih ada warga yang bahkan tidak memiliki tempat untuk pulang. Semakin kalian melihat fenomena ini, semakin kalian merasa ada sesuatu yang janggal. Karena kemiskinan mungkin bisa ditemukan di hampir semua negara, tetapi kehilangan rumah dalam jumlah sangat besar di negara sekaya Amerika seharusnya tidak menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Banyak orang langsung mengambil kesimpulan, mereka menganggap para tunawisma ini malas bekerja, kecanduan narkoba, atau gagal mengambil keputusan yang benar dalam hidupnya. Penjelasan seperti itu memang terasa nyaman, karena jika penyebabnya ada pada individu, maka kita tidak perlu mempertanyakan sistem yang lebih besar. Kita cukup percaya bahwa semua yang sebenarnya memberi kesempatan yang sama, hanya saja sebagian orang menyanyiakannya. Namun semakin banyak data dan kisah yang kalian baca, semakin sulit mempertahankan anggapan itu. Karena ternyata kehidupan di jalan tidak selalu dimulai dari kemalasan. Banyak di antara mereka pernah memiliki pekerjaan, pernah membayar sewa tepat waktu, bahkan pernah hidup seperti kebanyakan orang. Sampai suatu hari mereka kehilangan pekerjaan, jatuh sakit, tagihan menumpuk, atau harga sewa naik lebih cepat daripada pendapatan mereka. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kehidupan yang tampak normal bisa berubah menjadi perjuangan untuk sekedar menemukan tempat tidur pada malam hari. Dan yang lebih mengejutkan lagi, fenomena ini ternyata bukan cerita tentang satu kota. Selama ini, Los Angeles sering dijadikan wajah dari krisis tunawisma di Amerika. Bahkan deretan tenda-tenda di bawah jalan layang atau di sepanjang trotoar telah berulang kali muncul di berbagai media. Dan akibatnya, banyak orang mengira masalah ini hanya terjadi di sana, padahal kenyataannya jauh lebih besar. Di New York, menghadapi persoalan yang sama meski dengan bentuk yang berbeda. Di San Francisco terus bergulat dengan tenda-tenda yang memenuhi sebagian pusat kotanya. Di Seattle mulai mengalami tekanan akibat biaya hidup yang terus meningkat. Kota-kota lain seperti Portland, Denver, Phoenix, hingga Austin juga mulai melaporkan peningkatan jumlah orang yang kehilangan tempat tinggal. Semakin panjang daftar kota ini, semakin jelas bahwa kota tidak lagi sedang membicarakan masalah lokal. Ada pola yang berulang di berbagai wilayah Amerika, dan pola seperti ini hampir selalu menunjukkan bahwa penyebabnya jauh lebih besar daripada sekedar pilihan hidup seseorang. Data beberapa tahun terakhir memperlihatkan arah yang sama. Jumlah tunawisma di Amerika terus meningkat hingga mencapai titik tertinggi dalam sejarah pencatatan modern. Dan yang membuat angka ini terasa mengganggu bukan karena Amerika memiliki tunawisma terbanyak di dunia. Beberapa negara yang dilanda perang atau kemiskinan ekstrim memang memiliki jumlah yang lebih besar, namun Amerika tidak sedang berada dalam perang. Amerika juga bukan negara miskin, justru disitulah letak kontradiksinya. Negara dengan ekonomi terbesar di dunia justru menjadi salah satu negara maju dengan krisis tunawisma paling serius. Ketika negara-negara kaya lain mampu menjaga agar sebagian besar warganya tetap memiliki tempat tinggal, Amerika justru melihat jumlah orang yang hidup di jalan terus bertambah dari tahun ke tahun. Dan semakin jauh kalian mencari jawabannya, semakin kalian sadar bahwa kita selama ini mungkin bertanya dengan cara yang salah. Kita selalu bertanya mengapa ada orang yang tinggal di jalan. Padahal pertanyaan yang jauh lebih penting adalah mengapa semakin banyak orang yang akhirnya tidak mampu mempertahankan rumah mereka. Karena kehilangan rumah bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi dalam semalam. Di belakang setiap tenda yang berdiri di pinggir jalan, selalu ada rangkaian kejadian yang jauh lebih panjang. Ada pekerjaan yang hilang, biaya hidup yang terus naik, sewa yang tidak lagi terjangkau, dan sebuah sistem yang perlahan membuat semakin banyak orang hidup hanya selangkah dari kehilangan tempat tinggal. Dan ketika pola yang sama muncul di hampir seluruh kota besar Amerika, mungkin masalahnya bukan lagi tentang orang-orang yang tidur di jalan. Mungkin yang sedang kita lihat adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada mereka. Sesuatu yang selama ini menjadi fondasi dari mimpi yang dikenal dunia sebagai American Dreams. Di titik inilah,
kalian mulai sadar bahwa krisis tunawisma di Amerika bukanlah cerita tentang orang-orang yang gagal bertahan hidup. Ini adalah cerita tentang sebuah sistem yang semakin sulit membuat orang biasa tetap memiliki tempat tinggal. Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa selama seseorang bekerja keras, ia akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun masalahnya, kenyataan di Amerika hari ini mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bekerja ternyata tidak lagi selalu berarti mampu menyewa rumah. Bahkan bagi sebagian orang, bekerja penuh waktu pun hanya cukup untuk membayar makan, transportasi, dan tagihan-tagihan yang terus membesar. Ketika penghasilan habis sebelum akhir bulan, rumah menjadi pengeluaran pertama yang mulai terasa mustahil dipertahankan. Dan fenomena ini melahirkan sesuatu yang dulu hampir tidak pernah dibicarakan, yaitu working homeless. Mereka bukan pengangguran, mereka tetap bangun pagi, mengenakan seragam kerja, melayani pelanggan, mengantar paket, membersihkan gedung, memasak di restoran, atau mengisi rak-rak di supermarket. Dari luar, mereka terlihat seperti jutaan pekerja lainnya. Tetapi ketika jam kerja selesai, mereka tidak pulang ke rumah. Sebagian kembali ke mobil dan dijadikan tempat tidur, sebagian lagi mencari tempat parkir yang aman untuk bermalam. Ada yang berpindah dari satu shelter ke shelter lain, dan tidak sedikit yang akhirnya tidur di tenda-tenda pinggir jalan. Ketika kalian mengetahui fakta ini, kalian mulai berpikir bahwa persoalannya bukan lagi apakah seseorang bekerja atau tidak. Persoalannya adalah apakah pekerjaan itu masih mampu membeli tempat tinggal. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi di negara dengan ekonomi terbesar di dunia? Dan jawabannya tidak sederhana karena harga rumah mahal. Yang berubah sebenarnya adalah cara rumah dipandang. Dulu, rumah adalah tempat tinggal, namun hari ini, rumah semakin sering diperlakukan sebagai aset investasi. Ketika nilai properti terus naik setiap tahun, semakin banyak orang membeli rumah, bukan untuk dihuni, melainkan untuk mendapatkan keuntungan. Dan akibatnya, harga tanah ikut melonjak, harga rumah terus naik, dan biaya sewa ikut terdorong. Bagi mereka yang memiliki aset, kondisi ini menguntungkan, namun bagi jutaan pekerja yang hanya mengandalkan gaji bulanan, setiap kenaikan harga berarti jarak menuju rumah impian semakin jauh. Dan masalahnya tidak berhenti di situ. Pembangunan ekonomi Amerika selama puluhan tahun memang berhasil menciptakan kota-kota yang sangat produktif. Perusahaan teknologi tumbuh di Silicon Valley, industri hiburan berkembang di Los Angeles, sektor keuangan menguasai New York. Kesempatan kerja memang bertambah, tetapi pembangunan perumahan tidak pernah mampu mengejar laju pertumbuhan penduduk dan permintaan. Orang-orang terus berdatangan mencari pekerjaan, sementara jumlah rumah yang benar-benar terjangkau tidak bertambah dengan kecepatan yang sama. Ketika permintaan jauh lebih besar daripada pasokan, harga akan selalu naik. Dan ketika harga terus naik, selalu ada kelompok yang perlahan terdorong keluar dari pasar. Mereka bukan berhenti membutuhkan rumah, mereka hanya tidak lagi mampu membelinya. Dan ironisnya, semakin mahal biaya hidup di sebuah kota, justru semakin besar kota itu membutuhkan pekerja dengan penghasilan rendah. Restoran tetap membutuhkan pelayan, hotel tetap membutuhkan petugas kebersihan, gudang tetap membutuhkan buruh, supermarket tetap membutuhkan kasir. Kota tidak bisa berjalan tanpa mereka, tetapi kota yang sama perlahan membuat mereka tidak lagi mampu tinggal di dalamnya. Mereka bekerja untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar, tetapi roda ekonomi itu justru mendorong mereka semakin dekat ke jurang kehilangan tempat tinggal. Dan disinilah kontradiksi Amerika mulai terlihat sangat jelas. Negara ini tidak kekurangan pekerjaan, negara ini juga tidak kekurangan kekayaan. Yang mulai langka justru sesuatu yang jauh lebih sederhana, yaitu tempat tinggal yang masih bisa dijangkau oleh orang biasa. Semakin kalian melihat semua ini, semakin kalian merasa bahwa tunawisme hanyalah gejala yang terlihat di permukaan. Sama seperti asap yang keluar dari sebuah bangunan, orang bisa sibuk menghilangkan asapnya, tetapi selama apinya masih menyala, asap akan terus muncul. Tenda-tenda yang memenuhi trotoar hanyalah asap. Yang sedang terbakar sebenarnya adalah sistem perumahan, biaya hidup, dan ketimpangan yang semakin lebar. Selama persoalan-persoalan itu tidak berubah, selalu akan ada orang baru yang kehilangan rumah. Itulah sebabnya angka tunawisme terus meningkat meski berbagai kota telah mengeluarkan miliaran dolar untuk menanganinya. Dan akhirnya kalian sampai pada satu pertanyaan yang menurutku jauh lebih mengganggu daripada sebuah data yang telah kita bahas. Selama ini, dunia mengenal Amerika sebagai negeri yang menjanjikan kesempatan bagi siapapun untuk berhasil. Tetapi bagaimana jika masalah terbesar Amerika hari ini bukan lagi tentang kesempatan mendapatkan pekerjaan, melainkan kesempatan mempertahankan kehidupan yang sudah berhasil dibangun. Karena jika seseorang sudah bekerja, sudah berusaha, bahkan tetap menjalankan perannya sebagai bagian dari ekonomi, tetapi masih bisa kehilangan rumah, mungkin yang sedang retak bukan lagi mimpi-mimpi orangnya. Mungkin yang sedang retak adalah fondasi dari mimpi itu sendiri. Selama ini kita selalu menganggap tunawisma sebagai masalah sosial. Tapi semakin kalian mencari tahu, semakin kalian merasa bahwa tunawisma sebenarnya adalah akibat. Sama seperti orang-orang yang tenggelam bukan karena air tiba-tiba muncul, tetapi karena sesuatu yang membuatnya jatuh ke dalamnya. Dan ketika semakin banyak orang mengalami nasib yang sama, mungkin sudah saatnya kita berhenti menyalahkan orang yang tenggelam, lalu mulai melihat siapa yang membangun sistemnya. Jika negara sekaya Amerika saja mulai kesulitan memastikan warganya memiliki tempat untuk pulang,
Sebenarnya seperti apa rasisme yang sedang dibangun dunia hari ini? Aneh memang, tapi inilah homeless di Amerika.